Kisah nyata horor pesugihan penjual bakso urat di Jakarta, tumbal manggil pocong air sumur tua. Harapan yang hilang. Di tengah kesibukan Jakarta yang tak pernah tidur, Pak Yosi menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh tantangan. Warung baksonya terletak di sudut jalan yang ramai, dikelilingi oleh deretan pedagang lain yang juga berjuang untuk menarik perhatian pelanggan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk menyiapkan semua bahan baku yang diperlukan. Ia mengaduk adonan bakso dengan penuh cinta, berharap setiap mangkuk yang disajikan bisa menyentuh hati pelanggan. Pak Yosi dikenal sebagai pria ramah dengan senyuman khasnya yang mampu mencerahkan suasana hati siapapun yang datang. Bakso urat buatannya menjadi favorit di kalangan pelanggan setia, terkenal karena potongan dagingnya yang besar dan tekstur kenyal yang menggugah selera. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pelanggan mulai menurun drastis. Hari-hari di mana warungnya dipenuhi tawa dan obrolan mulai berganti dengan kesunyian yang menyakitkan. Ia sering duduk di belakang meja kayunya, mengamati mangkuk-mangkuk kosong yang ditinggalkan pelanggan dengan rasa cemas yang mendalam. Setiap kali suara pintu berbunyi, harapannya bangkit, tapi seringkali yang datang hanyalah pelanggan yang tidak lebih dari sekadar menengok. Biaya operasional yang semakin meningkat semakin menambah beban di pundaknya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya. Keluarganya menjadi sumber kebahagiaan sekaligus beban yang berat. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, rasa cemas dan khawatir menghantui pikirannya. Bagaimana jika mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ayah mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apakah mereka harus berjuang dalam kesulitan seperti yang dialaminya? Pikiran-pikiran itu membuatnya gelisah, terjaga di malam hari, menghitung uang yang tersisa di saku. Suatu malam, ketika ia sedang mengobrol dengan teman lamanya, Pak Yosi mendengar sebuah cerita yang mengejutkannya. Temannya menceritakan tentang pesugihan, cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat melalui ritual tertentu, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Cerita itu mengusik pikirannya, dan gambaran-gambaran indah tentang kesuksesan mulai muncul. Ia membayangkan warungnya yang ramai, pelanggan berbondong-bondong datang, dan keluarganya hidup sejahtera tanpa rasa khawatir. Setelah beberapa hari merenungkan semua ini, Pak Yosi merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ada harapan untuk mengubah nasibnya, di sisi lain, ada ketakutan akan konsekuensi dari jalan yang tidak biasa. Ia tahu bahwa pesugihan seringkali membawa masalah baru, tetapi rasa putus asa dan keinginan untuk bertahan hidup membuatnya mempertimbangkan pilihan tersebut. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan. Dalam pencariannya, ia menemukan berbagai cerita dan metode yang berbeda. Beberapa melibatkan pemanggilan makhluk halus, sementara yang lain membutuhkan tumbal. Setiap informasi baru yang ia dapatkan semakin memperdalam rasa ingin tahunya, tetapi juga menambah beban moral yang harus ia hadapi. Apa yang akan terjadi jika ia memilih jalan ini? Apakah ia siap menghadapi konsekuensi yang mungkin datang? Dengan langkah yang mantap, Pak Yosi memutuskan untuk mencari dukun yang bisa membantunya dalam proses pesugihan ini. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban dan pencerahan tentang jalan yang akan diambilnya. Dalam pencarian itu, harapannya mulai tumbuh, meskipun rasa takut masih menghantui pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa? Di tengah kegundahan hatinya, sebuah pertanyaan membakar pikirannya, jika semua ini bisa membawanya keluar dari kesulitan, apakah ia berani mengambil risiko untuk mengubah hidupnya? Dalam kebisingan Jakarta yang tak pernah henti, Pak Yosi mulai menapaki jalan menuju keputusan yang akan mengubah segalanya. Ritual yang menyeramkan. Setelah beberapa hari merenung, Pak Yosi akhirnya memutuskan untuk mencari dukun yang bisa membantunya melakukan ritual pesugihan. Ia merasa ada harapan baru yang muncul di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Dengan tekad yang membara, ia pergi ke pinggiran Jakarta, tempat di mana dukun tua yang dikenal memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus tinggal. Ketika Pak Yosi tiba di tempat tinggal dukun itu, suasana sekelilingnya terasa angker. Rumah dukun itu sederhana, dikelilingi tanaman-tanaman liar dan pepohonan yang rimbun.
Udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang dalam. Pak Yosi mengetuk pintu dengan hati berdebar, dan tak lama kemudian, seorang wanita tua dengan wajah berkerut membukakan pintu. Wanita itu adalah istri dari dukun yang dicari. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, wanita itu mengajak Pak Yosi masuk. Di dalam rumah, ruangan dipenuhi oleh berbagai benda aneh, patung-patung, benda-benda ritual, dan aroma dupa yang menyengat. Dukun itu muncul, mengenakan pakaian tradisional dengan tatapan tajam yang membuat Pak Yosi merasa terintimidasi. "Kenapa kau datang?" tanya dukun dengan suara serak. Pak Yosi menjelaskan situasinya, bagaimana warung baksonya sepi pelanggan dan bagaimana ia ingin mendapatkan kekayaan untuk menyelamatkan keluarganya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, meskipun raut wajahnya tidak menunjukkan reaksi. "Pesugihan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng," kata dukun itu akhirnya. "Ada harga yang harus dibayar." Kalimat itu membuat Pak Yosi merinding, tetapi rasa putus asa mengalahkan nalar sehatnya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Dukun itu kemudian menjelaskan tentang ritual pemanggilan pocong, sebuah metode pesugihan yang melibatkan pengorbanan. Ia memberi Pak Yosi daftar bahan yang harus disiapkan untuk ritual, bakso buatan sendiri, selembar kain hitam, segelas air dari sumur tua, dan yang paling penting, ludah pocong yang harus diambil melalui ritual di kuburan. Mendengar itu, Pak Yosi merasa ngeri, terutama saat harus pergi ke kuburan untuk mendapatkan ludah pocong. Namun, dalam benaknya, gambaran tentang kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik terus berputar. Ia mengabaikan ketakutannya dan bertekad untuk melakukannya, berharap semua itu akan membuahkan hasil. Setelah menyiapkan semua bahan, malam ritual pun tiba. Suasana malam terasa mencekam, dan bulan purnama bersinar terang, seolah menjadi saksi atas tindakan yang akan diambilnya. Pak Yosi melangkah menuju kuburan dengan hati berdebar. Setiap langkah terasa berat, tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik mendorongnya untuk terus maju. Sesampainya di kuburan, suasana terasa sangat sunyi. Angin malam berhembus pelan, dan bayangan-bayangan gelap tampak seolah mengawasi setiap gerakannya. Pak Yosi menyiapkan semua bahan ritual di atas batu nisan, berusaha menenangkan pikirannya. Dengan segenap keberanian, ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Ketika mantra itu bergema di udara, suasana berubah. Angin berhembus kencang, dan tiba-tiba, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Pak Yosi merasa ketakutan, tetapi ia tetap melanjutkan ritual. Dalam keadaan pikiran yang berkecamuk, ia memanggil pocong, berharap makhluk itu mendengar suaranya dan memenuhi harapannya. Setelah beberapa saat, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Dalam sekejap, bayangan pucat muncul di hadapannya. Pak Yosi terkejut, tetapi rasa takutnya teralihkan oleh harapan yang membara. Ia melihat pocong itu, dan saat itulah ia memahami bahwa ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia tempuh. Dengan ludah pocong yang berhasil ia dapatkan, Pak Yosi merasa seolah-olah beban di pundaknya berkurang. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, takut, lega, dan penuh harapan. Malam itu, ia melakukan ritual dengan semua bahan yang telah disiapkan, berharap bahwa semua pengorbanan ini akan membawanya pada kesuksesan yang diidam-idamkan. Namun, di balik semua itu, rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bisa mengatasi konsekuensi dari apa yang telah dipilihnya? Dengan perasaan campur aduk, Pak Yosi menutup malam itu, berharap keajaiban akan datang dan mengubah hidupnya selamanya. Mimpi yang menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah ritual pemanggilan pocong, keajaiban yang diharapkan Pak Yosi akhirnya mulai terwujud. Warung baksonya, yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi pelanggan. Suara tawa dan obrolan ramai menggantikan sepinya suasana yang ia rasakan beberapa waktu lalu. Rasa syukur tak terhingga memenuhi hati Pak Yosi. Ia merasa seolah-olah hidupnya akhirnya mendapatkan harapan baru. Setiap kali pelanggan datang, Pak Yosi menyajikan bakso uratnya dengan senyuman lebar. Ia merasa bangga melihat orang-orang menikmati hidangannya.
Uang yang masuk ke kas warung membuatnya terkejut dan bahagia. Dalam waktu singkat, warungnya menjadi salah satu tempat favorit di kalangan pecinta bakso di Jakarta. Pelanggan terus berdatangan, membuat suasana warungnya kembali hidup. Kebahagiaan itu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pak Yosi mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik. Ia bisa membayar tagihan listrik dan air tanpa merasa tertekan. Bahkan, ia mulai menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Setiap kali ia melihat senyum anak-anaknya, rasa syukur pun mengalir dalam hatinya. Mereka bisa bersekolah dengan layak, dan Pak Yosi merasa bangga bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Namun, di balik keberhasilan itu, ada perasaan bersalah yang terus menghantui. Ia tahu bahwa semua ini tidak bisa diperoleh tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. Setiap malam, saat berbaring di tempat tidur, bayangan pocong dan ritual yang dilakukannya kembali menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ia inginkan. Rasa takut akan kehilangan semua yang telah ia peroleh mulai menggerogoti pikirannya. Seiring waktu, Pak Yosi menyadari bahwa keberhasilan itu datang dengan harga. Ia harus melakukan ritual secara rutin agar keberuntungan tetap mengalir. Setiap kali ia melakukan ritual, rasa takut dan cemas semakin menguasai dirinya. Ia merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami sepenuhnya. Terus-menerus berdoa kepada makhluk halus seolah menjadi rutinitas baru yang menyiksanya. Masyarakat di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan dalam hidup Pak Yosi. Para tetangga menganggapnya sebagai sosok yang patut dicontoh. Mereka datang untuk membeli bakso dan melihat kesuksesan yang diraihnya. Pak Yosi merasa bangga, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terasing. Ia tahu bahwa banyak orang yang ingin tahu rahasianya, tetapi ia tidak bisa memberitahu mereka tentang pesugihan yang telah ia lakukan. Dalam perbincangan dengan teman-teman dekatnya, ia berusaha untuk tidak membahas kesuksesannya secara mendalam. Ia takut jika ada yang menduga bahwa ia telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Rasa cemas itu membuatnya merasa seolah-olah semua orang mengawasi setiap gerak-geriknya. Apa yang seharusnya menjadi momen bahagia kini terasa lebih seperti beban. Suatu malam, ketika sedang menyiapkan bakso, Pak Yosi teringat kembali pada dukun yang membantunya. Ia mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ia berhenti melakukan ritual. Apakah semua kekayaan dan keberuntungan yang telah diraihnya akan hilang begitu saja? Dalam hati, ia berdoa agar semua ini tidak berakhir buruk. Namun, saat ia memikirkan hal itu, rasa takut dan keraguan semakin menggerogoti pikirannya. Kehidupan yang ia jalani kini bukanlah kehidupan yang sepenuhnya bahagia. Ada bayang-bayang kelam yang selalu mengintai. Rasa syukur akan keberhasilan yang diperolehnya bertabrakan dengan rasa bersalah dan ketakutan yang terus-menerus menghantuinya. Pak Yosi merasa terjebak di antara dua dunia, satu dunia yang penuh harapan dan satu dunia yang menuntut harga yang tak terduga. Kehidupan sosialnya pun berubah. Ia mulai menjauh dari teman-teman lamanya, merasa bahwa mereka tidak akan mengerti apa yang ia rasakan. Rasa cemburu mulai muncul di antara para pedagang lain, dan beberapa dari mereka mulai menyebar gosip tentang cara ia memperoleh kekayaan. Pak Yosi merasa terasing di tengah kebahagiaan yang seharusnya dirayakan. Ia merindukan saat-saat ketika hidupnya sederhana, tanpa harus berurusan dengan makhluk halus atau ritual yang menakutkan. Dalam kesunyian malam, saat warungnya tutup dan semua pelanggan pergi, Pak Yosi seringkali merenung. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, tetapi ia tidak bisa menyingkirkan rasa cemas yang terus menghantuinya. Apakah semua ini akan berlanjut? Atau ia akan segera terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan perasaan campur aduk, Pak Yosi menatap langit malam, berharap agar bintang-bintang di angkasa bisa memberikan petunjuk akan jalan yang harus ia pilih. Bayaran yang harus dibayar. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan yang diraih Pak Yosi mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Meskipun warung baksonya tetap ramai, suasana hatinya semakin tidak menentu. Ia merasakan tekanan untuk terus melakukan ritual pesugihan agar keberuntungan tetap mengalir. Setiap malam, saat warung tutup dan ketenangan malam melingkupinya, pikiran tentang apa yang telah dilakukannya kembali menghantuinya.
Ritual demi ritual dijalani, tetapi bayangan pocong yang pernah membantunya kini menjadi momok yang menakutkan. Setiap kali ia melakukan ritual, ada rasa ketakutan yang menyelimuti, seolah-olah makhluk yang dipanggilnya tidak datang sendirian. Ia mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengawasinya. Suatu malam, saat Pak Yosi melakukan ritual di kuburan, suasana terasa sangat berbeda. Angin malam bertiup kencang, dan bayangan-bayangan gelap tampak lebih jelas dari sebelumnya. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, dan seketika, ia melihat sosok yang lebih menakutkan daripada pocong yang pernah ia panggil. Wajahnya tampak kelam, dan tatapannya menusuk ke dalam jiwa Pak Yosi. Kejadian itu membuat jantung Pak Yosi berdegup kencang. Ia mencoba untuk tetap tenang, melafalkan mantra yang biasa, tetapi suara makhluk itu seolah menggema di telinganya, mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar. Setelah ritual selesai, ia pulang dengan perasaan cemas yang semakin mencekam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan jiwanya seolah terjebak dalam ketidakpastian. Keesokan harinya, saat Pak Yosi membuka warungnya, ia merasakan aura yang berbeda. Pelanggan yang datang tampak lebih sedikit, dan uang yang biasanya mengalir deras kini terasa lebih lambat. Meski tidak ada yang mencolok, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Rasa bahagia yang sebelumnya mengisi setiap sudut warungnya perlahan-lahan sirna. Seiring waktu, keadaan semakin memburuk. Pelanggan yang dulunya setia mulai menjauh, dan berita tentang keberhasilannya seolah menjadi hantu yang menghantuinya. Para tetangga mulai berbisik-bisik, mempertanyakan bagaimana Pak Yosi bisa tiba-tiba sukses dengan cara yang tidak biasa. Rasa cemburu dan skeptisisme dari orang-orang di sekitarnya semakin memperburuk situasi. Pak Yosi merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia tidak bisa berhenti melakukan ritual, tetapi juga tidak bisa terus menjalani hidup dalam ketakutan. Keberhasilan yang awalnya membuatnya bangga kini berubah menjadi beban yang tidak tertahankan. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang sama, wajah pucat dari makhluk yang pernah dipanggilnya, menuntut bayaran yang lebih besar. Dalam satu malam yang kelam, ketika keadaan mencapai titik terendah, Pak Yosi memutuskan untuk kembali menemui dukun yang pernah membantunya. Ia berharap bisa mendapatkan nasihat, tetapi saat ia tiba di rumah dukun, ia mendapati bahwa dukun itu telah menghilang tanpa jejak. Rasa panik mulai menguasai diri Pak Yosi. Ia merasa terjebak dalam kegelapan tanpa harapan. Kembali ke rumah, Pak Yosi berusaha menenangkan pikirannya. Ia meratapi semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa pencarian kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penyesalan yang lebih dalam. Dalam keadaan putus asa, ia kembali ke kuburan tempat semua ini dimulai. Ia berlutut, memohon ampun kepada makhluk yang telah ia panggil. Air mata mengalir di pipinya, menandakan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah ia lakukan. Saat berdoa, ia merasa angin dingin menerpa wajahnya. Dalam keheningan malam, ia mendengar bisikan yang lembut, tetapi mengguncang jiwanya. "Kau harus membayar," bisik suara itu. Pak Yosi terkejut, tetapi ia tidak bisa berpaling dari kenyataan bahwa semua ini mungkin adalah konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Dalam kesunyian malam, Pak Yosi merasakan beban moral yang semakin berat. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia terjebak antara keinginan untuk mengakhiri siklus ini dan kenyataan bahwa semua yang telah diperolehnya mungkin akan hilang. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan penyesalan, Pak Yosi menatap langit malam, berharap agar bintang-bintang bisa memberikan petunjuk akan jalan yang harus ia pilih. Ia menyadari bahwa hidupnya kini tidak hanya bergantung pada keinginannya untuk kaya, tetapi juga pada pengorbanan yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahan. Dalam kegelapan, ia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah-olah semua harapan yang pernah ia miliki kini sirna. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, Pak Yosi harus menghadapi kebenaran pahit bahwa tidak ada yang bisa didapatkan tanpa harga yang harus dibayar. Penyesalan yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu, tetapi kegelapan semakin mendalam dalam hidup Pak Yosi. Setelah ritual yang dilalui dan pertemuan dengan makhluk yang menakutkan,
ia merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Keberhasilan yang pernah diraihnya kini terasa seperti ilusi yang menguap. Pelanggan semakin sedikit, dan uang yang dihasilkan dari warung bakso semakin menipis. Rasa cemas dan ketidakpastian menggerogoti pikirannya, mengingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Setiap malam, Pak Yosi terbangun dengan keringat dingin, terbayang wajah pucat dan mata tajam makhluk yang pernah ia panggil. Mimpi itu semakin intens, seolah makhluk itu ingin menyampaikan pesan yang tak bisa ia pahami. Rasa takut mulai menguasai hidupnya, dan ia merasa terasing dari keluarganya. Anak-anaknya yang ceria kini melihat ayah mereka dengan tatapan bingung, tidak mengerti mengapa Pak Yosi selalu tampak gelisah dan murung. Dalam kondisi putus asa, Pak Yosi kembali ke kuburan, berharap bisa menemukan jawaban. Malam itu, suasana terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia berlutut di atas tanah, memohon ampun dan mengucapkan permohonan untuk mengakhiri semua penderitaannya. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan hal-hal ini, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya ingin hidup biasa, seperti dulu. Namun, keheningan malam hanya membalasnya dengan suara angin yang berbisik lembut, seolah menertawakan harapannya. Dalam keadaan putus asa, ia mulai merasakan bahwa semua yang telah ia lakukan adalah kesalahan besar. Ia menyesali keputusan untuk melakukan pesugihan, yang sekarang hanya membawa kesedihan dan ketakutan. Dalam batinnya, ia berjuang melawan rasa bersalah yang menghantuinya. Selama beberapa hari ke depan, Pak Yosi berusaha untuk tidak memikirkan ritual dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan. Ia mencoba kembali menjalani hidupnya dengan normal, melayani pelanggan yang datang ke warungnya. Namun, rasa cemas dan ketakutan terus menggerogoti. Setiap kali pintu warung berbunyi, hatinya berdebar, berharap seseorang tidak datang untuk menuntut bayaran atas kesepakatan yang telah ia buat. Suatu malam, saat sedang menyiapkan bakso, Pak Yosi menerima kabar buruk. Salah satu pelanggan setianya mengalami kecelakaan tragis. Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan tetangga, dan banyak yang mulai berbisik bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan Pak Yosi. Rasa bersalahnya semakin dalam, dan ia merasa seolah-olah ia menjadi penyebab dari semua malapetaka yang menimpa orang-orang di sekitarnya. Dalam keadaan tertekan, Pak Yosi pergi ke rumah dukun yang pernah membantunya. Ia berharap bisa menemukan jawaban atau setidaknya mendapatkan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan. Namun, rumah dukun itu tampak sepi dan tidak terurus. Ia mengetuk pintu berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Rasa putus asa semakin menggerogoti jiwanya. Malam itu, Pak Yosi kembali ke kuburan, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia ingin mengakhiri semua ini, bahkan jika itu berarti harus membayar harga yang lebih tinggi. Ia menyiapkan semua bahan yang diperlukan dan melakukan ritual terakhir. Dalam hatinya, ia berdoa agar makhluk itu mendengar permohonannya. Ia ingin mengakhiri siklus ini dan mendapatkan kembali hidup yang normal. Namun, saat ia melafalkan mantra, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Angin kencang berhembus, dan bayangan gelap muncul di hadapannya. Sosok itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, dengan wajah yang penuh kemarahan. "Kau ingin mengakhiri semua ini?" bisiknya dengan suara menggema. "Kau tidak bisa begitu saja menghapus kesepakatan yang telah kau buat." Pak Yosi merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tetap berusaha tegar. "Aku ingin menghentikan semua ini. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Namun, makhluk itu hanya tertawa sinis, menambahkan rasa putus asa yang semakin mendalam. "Kau telah memilih jalanmu. Sekarang, kau harus membayar." Perasaan putus asa dan penyesalan melanda Pak Yosi. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hancurkan. Air mata mengalir di pipinya saat ia meratapi semua yang telah terjadi. Ia kehilangan bukan hanya kekayaan, tetapi juga martabat dan kehormatan yang selama ini ia jaga. Kembali ke rumah, Pak Yosi merasa hampa. Ia duduk di kursi kayunya, memandangi warungnya yang sepi.
Teringat masa-masa ketika ia bisa tersenyum dan merasa bangga dengan usaha yang ia jalani. Kini, semua itu terasa jauh dan tidak dapat dicapai. Ia merindukan kebahagiaan yang sederhana, tanpa harus berurusan dengan makhluk gaib atau ritual yang menakutkan. Akhirnya, Pak Yosi menyadari bahwa pencariannya untuk kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya membawa penyesalan yang tak terhindarkan. Dalam kesunyian malam, ia meratapi nasibnya, berharap bisa kembali ke kehidupan yang sederhana tanpa harus membayar harga yang begitu mahal. Kesedihan menggelayuti hatinya, dan ia tahu bahwa semua harapan yang pernah ada kini sirna. Dalam perjalanan untuk mencari kekayaan, ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia hanya bisa menatap langit malam, berharap bahwa bintang-bintang akan memberinya petunjuk untuk menemukan jalan kembali ke hidup yang lebih baik.